Iya, siap. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Saudara, pada tanggal 29 Juni mendatang akan diperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Peringatan Harganas akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Lantas seperti apa rangkaian dari peringatan Harganas tahun ini dan apa yang menjadi program utama dari Harganas ini? Kita akan bahas selengkapnya bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik saudara, untuk membahasnya sudah tersambung bersama kami secara virtual Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Honoris Clausa Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Selamat pagi Pak Hasto, apa kabar? Baik, selamat pagi Pak Hasto, apa kabar? Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keadaan sehat dan baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hasto. Kita akan menyapa narasumber kedua kita yang juga terhubung secara virtual. Pejabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana, ASMM. Halo, selamat pagi Pak Nana, apa kabar? Mengingat pentingnya mengingat ya, Pak. Akan pentingnya mengingat itu. Selamat pagi Pak Nana, apa kabar? Mbak Nana. Selamat pagi. Anda maju dikit. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Nana, terima kasih sudah bergabung dengan kami secara virtual di Kompas TV. Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik Pak Nana. Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, kita ke Bapak Hasto Wardoyo terlebih dahulu dari BKKBN. Kami ingin mengetahui ini kan memperingati Hari Keluarga ya Pak Hasto. Namun bisa diceritakankah secara umum bagaimana kondisi kualitas keluarga di Indonesia hingga saat ini? Silakan Pak Hasto. Ya, baik. Terima kasih. Kami menyapa Pak Gubernur. Selamat pagi Pak Gubernur, Pak Nana. Ya, selamat pagi Pak Hasto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih juga kepada Pak Nana, Pak Gubernur yang telah berkenan menjadi tuan rumah untuk Harganas yang ke-31. Jadi kalau tadi ditanyakan terkait dengan situasi keluarga di Indonesia, pada prinsipnya memang pembangunan keluarga menjadi sangat penting karena Bapak Presiden Jokowi selalu mengingatkan pada kita semua agar membangun bangsa dan negara itu dimulai dari keluarga, dan keluarga menjadi yang utama di dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu pembangunan keluarga itu menjadi sangat penting. Hari ini BKKBN dalam rangka membangun keluarga itu maka ada target-target yang harus dicapai yang namanya indeks pembangunan keluarga. Ada namanya tentram, mandiri, dan bahagia. Saya kira 3 unsur ini yang menjadi bagian penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ya. Oleh karena itu, Pak Presiden juga sudah menetapkan Impres nomor 3 tahun 2023 terkait dengan kampung keluarga berkualitas. Maka terkait dengan itu, ya, seluruh Indonesia, desa-desa yang ada dan kelurahan menjadi kampung keluarga berkualitas. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting sekali karena hari ini memang kita mengutamakan kualitas SDM, sehingga untuk membangun kualitas SDM, keluarga harus betul-betul menjadi perhatian utama. Hari ini juga
fungsi-fungsi keluarga harus digalakkan kembali. Kalau orang tua kita dulu mengatakan asah ase aso, tapi kalau sekarang ini memang ada fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi budaya, fungsi ekonomi, juga termasuk fungsi lingkungan, fungsi cinta kasih dan seterusnya. Saya kira hal-hal itu yang kita kerjakan untuk pembangunan keluarga di seluruh Indonesia. Sementara begitu dari saya. Baik, jadi kita semua setuju ya bahwa begitu banyak fungsi yang diperankan oleh keluarga dalam pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjadi pilar utama kesejahteraan bangsa begitu ya, Pak Hasto ya. Dari BKKBN sendiri untuk program kependudukan dan juga pembangunan keluarga di Indonesia, apa saja yang akan dilakukan ke depannya begitu Pak? Ya, kalau tadi disampaikan program kependudukan, maka sebetulnya memang BKKBN punya tugas dua. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang. Kemudian yang kedua adalah menciptakan atau mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam hal untuk pembangunan kependudukan, maka kami ingin sekali mempertahankan rata-rata perempuan di Indonesia melahirkan anak 2,1 rata-rata. Ini penting dipertahankan karena sekarang ini di beberapa provinsi termasuk mohon izin Pak Gubernur ya di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Jakarta, di Bali itu rata-rata perempuan melahirkan sudah 2,1 kurang ya, kurang dari 2,1. Karena itu ini menjadi PR kita bersama untuk kita tetap mempertahankan itu agar keseimbangan penduduk itu terjaga. Kita tidak ingin terjadi zero growth atau minus growth, itu yang menjadi perhatian juga. Nah inilah tugas kita untuk masalah kependudukan. Namun demikian masalah kesenjangan menjadi penting sekali karena hari ini di beberapa provinsi masih total fertility rate atau rata-rata perempuan melahirkan masih cukup tinggi dan juga usia hamil dan melahirkan juga masih cukup terlalu muda. Lalu karena itu ini yang kemudian kesenjangan antar provinsi yang harus betul-betul kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah mengenai bonus demografi. Saya kira kita bersama sadar bahwa peluang untuk memetik bonus demografi utamanya sampai 2035. Karena di atas 2035 rata-rata di seluruh Indonesia sudah menutup peluang untuk mendapatkan satu bonus demografi. Sehingga praktis punya kesempatan 10 tahun dari sekarang. Kalau kualitas SDM-nya tidak segera membaik, saya kira menjadi berat. Karena seperti apa yang sering disampaikan Pak Presiden bahwa kalau bonus demografi sudah menutup, maka kemudian kita bisa terjebak di dalam middle income trap. Ya. Saya kira itu terkait dengan kependudukan. Terima kasih. Baik Pak Hasto, jadi kita harus benar-benar memanfaatkan momentum bonus demografi ini ya. Nah saya ke Pak Nana Sujana. Pak Nana, saat ini bisa diberikan gambaran mengenai kondisi kependudukan di Jawa Tengah Pak? Baik Ibu, untuk jumlah penduduk di Jawa Tengah, jadi saat ini sebesar 37,4 juta jiwa. Ini kalau kita lihat, jadi Provinsi Jawa Tengah ini urutan nomor 3 terbanyak di bawah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, tentunya dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 0,79%, di bawah rata-rata nasional 1,13%. Jadi artinya bahwa pertumbuhan penduduk ini masih mampu kami kendalikan untuk di Jawa Tengah ini. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 itu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi ada 2 amanat yang tentunya harus kami atensi. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan penduduk ini agar seimbang dengan mempertahankan rata-rata setiap perempuan ini melahirkan 2 anak. Ini seperti dulu keluarga berencana gitu. Ini terus kami sosialisasikan bersama-sama dengan BKKBN khususnya gitu. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan keluarga berkualitas. Ini sangat penting, artinya bahwa keluarga yang kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Jadi sehingga tidak ada lagi stunting, kemudian putus sekolah,
perkawinan usia anak, kemudian kekerasan dalam rumah tangga ini yang sedang kami terus upayakan untuk menurunkan beberapa kasus ini. Kemudian memang ada tantangan kependudukan di Provinsi Jawa Tengah, jadi tentunya kami menginginkan ataupun untuk memastikan bahwa kehamilan dan kelahiran di Jawa Tengah ini direncanakan dengan baik dan terjaga kesehatan dan keselamatannya. Juga kami terus berupaya meningkatkan kualitas daripada keluarga melalui peningkatan derajat kesehatan penduduk, kemudian mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dan juga meningkatkan derajat literasi dari masyarakat. Dan mungkin yang terakhir itu adalah menangkap peluang tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN terkait dengan masalah bonus demografi, ya tentunya dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas kerja. Jadi ini, terima kasih. Baik Pak Nana, ini berarti peningkatan kualitas SDM pun penting ya, dan juga tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan baik itu fisik ataupun kesehatan secara mental. Nah, selanjutnya kita akan bincang-bincang di segmen selanjutnya mengenai bagaimana mencegah bullying dan gangguan kesehatan mental dalam keluarga. Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut. Yang 2 dan 3 nanti. WJ Gubernur, kameranya boleh main kiri dikit Pak. Udah. Selamat pagi Pak Nana, Pak Hasto. Selamat pagi ya. Selamat pagi, terima kasih Pak bincang-bincangnya di segmen pertama tadi. Kita di sini ada 3 segmen Bapak, kita nanti nextnya akan segmen kedua dan ketiga, namun ternyata sisa durasi kita untuk segmen 2 dan 3 totalnya adalah 13 menit. Jadi untuk segmen 2 dan 3 nanti, kalau bisa kita akan mungkin lebih persingkat jawabannya dan lebih singkat padat jelas begitu. Bagaimana Pak Nana Pasto? Ya, bisa. Ya, siap. Terima kasih.
Kembali di bincang kita saudara dan masih ditemani Kepala BKKBN RI Bapak Hasto Wardoyo dan juga pejabat Gubernur Jawa Tengah Bapak Nana Sujana yang telah terhubung bersama kami secara virtual. Saya kembali ke Bapak Hasto Wardoyo terlebih dahulu. Pak Hasto, jika kita menilik isu keluarga saat ini, isu yang cukup penting adalah bahwa tingkat gangguan kesehatan mental pada remaja dan anak ini ternyata semakin meningkat ya Pak ya. Apa pesan untuk menjaga keluarga agar dapat mewujudkan anak-anak yang sehat, tidak hanya raganya tapi juga jiwanya? Ya, baik. Jadi memang betul sekali, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tentu kita tidak hanya stunting ya, tetapi juga harus sehat mentalnya. Parenting menjadi hal yang penting sekali. Hari ini banyak sekali orang tua yang tidak begitu punya waktu mungkin untuk mengurus anak. Maka sebenarnya pesan para ulama sudah sangat baik. Didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak dilahirkan di zamanmu. Sebetulnya itu pesan singkat yang sangat penting. Orang tua punya perhatian dan orang tualah yang mendowngrade untuk menyesuaikan pada anaknya, bukan anaknya yang diminta untuk menyesuaikan kepada orang tuanya. Banyak sekali hal parenting yang perlu ditegaskan, dipelajari ke depan. Saya kira itu. Ya. Baik, beda zaman, beda tantangan, dan kita sebagai orang tua pun harus upgrade skill begitu ya Pak Hasto ya. Betul, jadi memang betul. Kualitas keluarga ini sangat penting dan salah satunya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, misalkan bullying ya Pak, yang akan berakibat pada kesehatan mental anak. Nah, program atau kegiatan apa saja dari BKKBN yang dilaksanakan untuk mencegah hal tersebut? Kita punya program Bina Keluarga, dan Bina Keluarga itu namanya Bina Keluarga Remaja, ada juga Bina Keluarga Balita, bahkan ada Bina Keluarga Lansia. Saya kira program-program untuk mencegah bullying, untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kita selalu sosialisasikan ya melalui keluarga. Sekarang secara Zoom bisa dengan sukses ya, karena kita membuat kelas namanya kelas orang tua hebat. Ini program BKBN yang selalu kita adakan secara rutin, kelas orang tua hebat untuk parenting. Terima kasih. Tadi Pak Hasto menyebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Cuma mungkin bisa dijelaskan Pak mungkin secara korelasinya antara kesehatan mental, apa pengaruhnya terhadap kesehatan fisik, utamanya untuk mencapai goal 14% angka stunting di tahun 2024 ini. Contoh sederhana ya, perempuan yang baru aja melahirkan itu kan punya gangguan jiwa, rentan gangguan jiwa, namanya postpartum blues. Jadi hari ketiga sampai hari ke-10 setelah melahirkan itu rentan sekali dia mengalami depresi, mengalami neurosa, cemas dan seterusnya. Ini untuk perempuan ya. Ini kan harus mendapatkan perhatian dari suaminya juga, sehingga nantinya ibu bisa mengasuh anaknya dengan baik. Nah, ini contoh saja bahwa perempuan rentan mengalami gangguan jiwa juga. Kemudian anak itu juga mengalami depresi, sering sekali terjadi tekanan dari orang tua memaksakan diri kepada anaknya, membuat anak itu mendapat suatu tekanan. Jadi hari ini banyak sekali perceraian ya Mbak ya. Jadi setiap tahun yang bercerai lebih dari 500.000 dari data seluruh Indonesia. Dan ini banyak BHOM atau broken home. Hari ini ada komunitas anak-anak namanya BHOM, broken home, yang mereka anak jalanan. Nah, inilah dampak-dampak dari parenting kita yang gagal dan juga dipengaruhi oleh disharmoni dalam keluarga. Makanya sekali lagi bagaimana membangun keluarga yang berkualitas itu menjadi sangat penting, yang tentram, yang mandiri, yang bahagia. Terima kasih. Baik, saya kembali ke Pak Nana Sujana dari Pemprov Jawa Tengah sendiri. Bagaimana peran dinas terkait Pak dalam menanggapi isu-isu kesehatan mental dan juga bullying dan juga yang tentunya berpengaruh ya terhadap kesehatan mental anak-anak kita? Baik, jadi terkait dengan isu-isu bullying, jadi memang kasus bullying seringkali tidak terlaporkan secara terstruktur di Jawa Tengah ini. Jadi seperti fenomena gunung es gitu. Namun demikian bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terlaporkan selama tahun 2023 ini cukup tinggi, memang sebesar ataupun sebanyak 1.327 kasus. Jadi ini kasus yang bisa dikatakan tinggi, dan tentunya ini menjadi PR kami ya untuk menurunkan angka tersebut itu. Dan dari 1.320 kasus memang kami sudah menangani dan alhamdulillah sudah ditangani secara tuntas, secara sinergi
dan kolaborasi dengan Pentahelix dalam hal ini dari OPD provinsi, kemudian juga di tingkat kabupaten kota, kemudian lembaga forum anak dan genre, kemudian juga dari rekan-rekan akademisi, kemudian media massa, demikian juga dengan kepolisian. Jadi memang dalam hal menangani suatu kasus-kasus terkait hal ini, jadi memang perlu adanya kolaborasi dalam penanganan ini. Kami contohkan di Dinas Pendidikan, ya selama ini Dinas Pendidikan ini sudah membentuk misalnya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK ini di seluruh sekolah. Kemudian kami juga ada membuat gerakan Ayo Rukun, ini singkatan dari Aksi Gotong Royong Berantas untuk Kekerasan dan Perundungan, yang juga sudah dilaksanakan di hampir di seluruh sekolah. Juga pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak atau SRPA, ini pun juga dilaksanakan di semua sekolah. Jadi demikian, Bu. Baik, jadi utamanya ini adalah pencegahan ya, karena kita tentunya tidak ingin kesehatan mental anak-anak kita rusak ataupun terganggu karena adanya kasus bullying seperti ini. Baik, Pak Nana dan juga Pak Hasto, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita harus jeda sebentar terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Ya, tinggal berapa? 6,5 ya? Oke. Selamat pagi, saya menyapa kembali Pak Hasto, Pak Nana. Ya, pagi. Ya, gimana Pak? So far sudah tersampaikan ya poin-poinnya ya Pak? Iya. Iya, nanti kita akan lanjut sesaat lagi setelah break ke segmen 3. Sampaikan. Enggak, maksudnya perlu disampaikan nggak, Pak? Pak? Ya, di segmen 3 nanti kita punya durasi 6 menit, Pak Hasto dan juga Pak Nana. Kita akan fokus ke peringatan Harganas di tahun ini. Enggak, mohon waktu sebentar, Mbak. Oke, siap Pak. Iya, enggak, tadi saya belum mungkin menyampaikan upaya yang dilakukan Jawa Tengah dalam pencegahan kasus bullying itu. Tadi kami tadi mungkin perlu ditambahkan, Mbak. Untuk agenda kita di segmen 3 sebetulnya lebih ke peringatan Hari Keluarga Nasional, Pak. Jika ingin diselipkan mungkin beberapa poin, mungkin bisa secara singkat saja. Iya. Ini untuk sebenarnya pertanyaan yang kedua tadi, kami lupa tadi untuk menyampaikan ada beberapa upaya yang sudah dilakukan di Jawa Tengah gitu. Oke, siap. Nanti di segmen 3 untuk Pak Hasto. Iya. Oke. Nanti mungkin bisa diharapan terhadap adanya peringatan Harganas bisa di situ Pak Nana. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan terakhir. Kenapa? Disisipkan secara cepat. Iya, waktu saya tanyakan mengenai harapan. Harapan. Anda kembali di Bincang Kita Saudara, masih berbicara mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2024. Saya ke Pak Hasto kembali, Bapak Hasto Wardoyo. Ini kan peringatan Harganas akan diselenggarakan 29 Juni mendatang ya. Nah, kegiatan apa saja Pak yang sudah dirancang untuk memperingati Harganas tahun ini? Ya, baik. Memang kita memberikan kesempatan untuk apresiasi kepada kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia yang berprestasi dalam percepatan penurunan stunting. Dan ini menjadi tuan rumahnya Pak Gubernur, Pak Nana di Semarang. Kami sekali lagi terima kasih Pak, karena support dari Pak Gubernur dan wali kota itu luar biasa, menjadi tuan rumah bupati, wali kota, dan akan hadir dengan mendapatkan penghargaan. Kemudian yang kedua, kita memang
stunting itu menjadi suatu isu yang sangat penting seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur, Pak Nana, itu karena memang kualitas SDM sehingga kita ada kegiatan-kegiatan yang menunjang dengan masalah stunting itu. Contoh ada kembali ke meja makan misalnya itu. Kita ada bagaimana mendorong keluarga itu bisa kembali ke meja makan, menghidupkan lagi ke meja makan untuk berdiskusi parenting sekaligus mengontrol kualitas makanan untuk keluarga. Ini satu hal contoh kegiatan yang penting. Memang ada kegiatan-kegiatan lain seperti katakanlah yang juga untuk lansia. Jadi kegiatan bina keluarga lansia itu juga kita akan melakukan wisuda kepada lansia-lansia yang sementara ini sudah mengikuti sekolah lansia itu. Jadi ini biasanya sangat antusias, lansia-lansia banyak yang belum pernah wisuda karena pendidikannya juga tidak mesti tinggi, tetapi ini kita wisuda karena sudah mengikuti kegiatan sekolah lansia. Dan juga tentu dalam acara ini ada seminar-seminar yang ada hubungannya dengan masalah keluarga, masalah gizi, masalah parenting, dan percepatan penurunan stunting. Saya kira itu kegiatan di Hari Keluarga Nasional yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 29 Juni di Kota Semarang, tempatnya Pak Gubernur ini, dan tamunya minimal 10.000. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Nana kembali sebagai tuan rumah Hari Keluarga Nasional 2024. Sejauh ini bagaimana dukungan dari Pemprov Jawa Tengah, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ya tentunya saya selaku PJ Gubernur Jawa Tengah dan juga masyarakat Jawa Tengah menyambut baik gitu, dan berterima kasih malah kami Kota Semarang dijadikan lokasi puncak peringatan Hari Keluarga Nasional. Jadi di sini memang kami pun sangat mendukung, dan kami sudah berkolaborasi karena nanti memang pelaksanaan puncak daripada Harganas ini akan dilaksanakan tanggal 29 Juni 2024. Jadi kami sudah berkolaborasi tentunya mempersiapkan agar pelaksanaan Harganas 2024 ini berjalan dengan baik dan tentunya kita harapkan sukses kemudian. Kemudian di tingkat provinsi kita juga sudah memperingati perayaan Harganas ini jadi ada 2 agenda kemarin, yaitu kita dibuat di wilayah selatan Jawa Tengah, kita pusatkan di Kabupaten Banyumas, yang kami laksanakan pada tanggal 12 Juni kemarin. Dan di wilayah utara kami buat peringatan Harganas ini di Kabupaten Jepara, ya kami laksanakan pada tanggal 22 Juni 2024. Kemudian sedangkan rangkaian untuk acara tingkat nasional nanti, jadi beberapa rangkaian juga sudah sebagian dilaksanakan. Jadi yang pertama adalah pemilik Fun Walk yang dilaksanakan tanggal 23 Juni kemarin. Kemudian baksos dan sunatan massal nanti tanggal 27 Juni. Kemudian juga pameran. Kemudian gelar dagang UMKM dan UPPKA ya 27 sampai 29 Juni. Kemudian ada juga gerakan kembali ke meja makan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN ini tanggal 28 Juni. Gala dinner dan pemberian penghargaan tanggal 28 dan juga puncak acara Harganas nanti. Jadi puncaknya ini tanggal 29 Juni. Dan rencana akan disediakan pusat informasi dan pendampingan LO sebagai petugas penghubung tamu-tamu undangan gitu. Baik. Demikian. Baik, begitu ya Pak Nana. Saya kembali lagi ke Pak Hasto. Harganas 2024 ini mengangkat tema keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Apa maksud dari tema tersebut, dan mungkin secara penutup acara kita mungkin bisa disampaikan pesan dan juga harapan dari BKKBN terhadap peringatan Harganas tahun ini, Pak? Ya, baik. Memang pesan kuat itu adalah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui keluarga. Makanya kita menyambut Indonesia Emas itu dengan harapan generasi yang sering disebut sandwich generation yang nanti akan menanggung generasi yang lansia itu akan lebih terkesiap. Saya kira satu kunci menuju Indonesia Emas dan bonus demografi adalah ketersiapan generasi-generasi muda sekarang untuk menanggung yang lansianya, karena nanti kita akan ada aging population. Ya, saya kira itu sebetulnya kesiapan dini menuju ke Indonesia Emas.
Terima kasih. Baik, kembali ke Pak Nana, mungkin apa harapan dari Pak Nana secara singkat begitu terhadap adanya penyelenggaraan Puncak Harganas yang akan berlangsung di Kota Semarang? Iya, jadi peringatan Harganas ini tentunya kami harapkan dapat membawa pengaruh yang positif kepada masyarakat Jawa Tengah. Jadi akan pentingnya mengingat bahwa keluarga ini akan pentingnya keluarga gitu, bahwa keluarga adalah wahana pendidikan pertama dan utama dalam membangun karakter bangsa, dan juga tentunya meningkatkan kualitas keluarga untuk Jawa Tengah yang semakin berkualitas. Ini harapan kami. Baik, terima kasih Pak Nana juga Pak Hasto. Semoga peringatan Harganas tahun ini berjalan dengan aman dan juga lancar. Saudara, dengan adanya Hari Keluarga Nasional ini, semoga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sosok keluarga bagi pembangunan bangsa dan juga negara. Saya Egit Hapsari, pamit undur diri. Sampai jumpa.